Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proposal proyek yang telah kami buat, yaitu mengenai pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fatina Mira Fardi, dan ada dua teman saya, yaitu Iwani Hairina dan juga Siska Aliani. Nah, jadi, dalam konteks ini tuh kami mengambil, dataset itu tentang pelayanan kesehatan diabetes mellitus di Aceh pada tahun 2021, yang mana, datanya itu kami dapatkan dari portal Satu Data Indonesia. Nah, jadi data ini tuh menjadi pondasi kami untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang, bisa kami dapat, melalui analisis visual ini. Kenapa informasi dari dataset ini sangat penting? Jadi informasi ini tuh penting untuk menggambarkan pola prevalensi diabetes mellitus di berbagai wilayah. Dengan menganalisis data jumlah penderita tersebut di berbagai kecamatan, kami juga dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat prevalensi yang tinggi yang memungkinkan untuk merancang strategi intervensi yang lebih efektif dan terarah ke depannya. Contohnya, ada jumlah penderita diabetes mellitus yang signifikan di Kecamatan Ketol sebanyak 438 jiwa yang menunjukkan bahwa di wilayah tersebut itu membutuhkan perhatian khusus. Nah, jadi dataset ini juga menyajikan data tentang jumlah penderita diabetes mellitusnya itu dalam satuan jiwa, mencakup rincian seperti kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten kota, nama kabupaten kota, kode kecamatan, nama puskesmasnya, tahun, jumlah penderita diabetes mellitus, dan satuan jumlah penderitanya. Data ini tuh kami peroleh dari laporan tahunan puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Jadi, dengan memetakan prevalensi diabetes mellitus di setiap wilayah ini, kami dapat memahami pola distribusi penyakit ini. Apakah lebih umum terjadinya itu di daerah perkotaan ataupun di pedesaan. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan visualisasi data untuk membuat laporan atau presentasinya? Jadi, yang pertama itu untuk menganalisis distribusi dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi, hal ini itu dapat membantu dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat akses yang perlu perbaikan dalam pelayanan kesehatan untuk diabetes. Yang kedua, ada untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu kualitas pelayanan. Meliputi aspek seperti ketersediaan tenaga medis terlatih, fasilitas yang memadai, dan ketersediaan obat-obatan yang diperlukan. Nah, kemudian ada juga untuk menggunakan data yang dianalisis untuk merancang rencana perbaikan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes mellitus. Jadi rencana ini itu dapat mencakup peningkatan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan pengembangan program edukasi bagi penderita dan keluarganya. Kemudian juga ada untuk mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi berdasarkan analisis data kepada pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi kesehatan, dan masyarakat umum. Jadi hal ini tuh dapat dilakukan melalui laporan, presentasi, ataupun publikasi ilmiah untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan dukungan terhadap pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes mellitus. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, Iwani Hairina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya Iwani Khairina dengan NPM 220810700178. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai deskripsi data. Nah, di sini deskripsi datanya itu memiliki 720 data, diantaranya memiliki 11 atribut, diantaranya memiliki Kemendagri kode provinsi, yaitu kode provinsi yang menunjukkan wilayah administratif di Indonesia. Contohnya seperti 11 untuk Provinsi Aceh. Habis itu yang kedua ada Kemendagri nama provinsi, yaitu nama provinsi yang sesuai dengan kode provinsi, contohnya Aceh. Setelah itu ada Kemendagri kode kabupaten, yaitu kode kabupaten ataupun kota di dalam provinsi yang bersangkutan, contohnya seperti 11
04 untuk Kabupaten Aceh Tengah. Setelah itu ada Kemendagri nama kabupaten kota, nama kabupaten ataupun kota yang sesuai dengan kode tersebut seperti Kabupaten Aceh Tengah. Kemendagri kode kecamatan, kode kecamatan di dalam kabupaten kota yang bersangkutan, contohnya 110401 untuk Kecamatan Lingeh. Kemendagri nama kecamatan, nama kecamatan yang sesuai dengan kode tersebut, contohnya Linge, nama puskesmas yang terletak di kecamatan bersangkutan, contohnya Linge, tahun-tahun pelaporan data, contohnya 2021, penderita DM, jenis data yang dilaporkan, dalam hal ini jumlah penderita diabetes mellitus, jumlah penderita diabetes mellitus pada tahun dan wilayah tertentu. Selanjutnya ada satuan yang digunakan untuk jumlah penderita diabetes mellitus, dalam hal ini seperti jiwa. Nah, berikutnya ialah rancangan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah diabetes mellitus di wilayah Aceh khususnya. Sebuah lembaga ini ingin mengumpulkan dataset yang mencakup prevalensi diabetes mellitus di setiap kabupaten kota di Aceh pada tahun 2021. Dataset ini mencakup informasi seperti kode dan nama provinsi. Nah, kode dari nama kabupaten ataupun kota, kode nama kecamatan, nama puskesmas, tahun pencatatan, deskripsi jumlah penderita diabetes mellitus, jumlah total penderita, dan satuan jumlah penderita dalam jiwa. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai kecamatan dan puskesmas lainnya di seluruh Aceh, yang mana memberikan gambaran komprehensif tentang distribusi dan jumlah penderita diabetes mellitus. Informasi ini akan digunakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah diabetesnya. Tasknya itu berupa mengumpulkan data yang diperlukan, termasuk jumlah penderita, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang akan dibandingkan dalam bar chart, menyiapkan dataset, membuat bar chart dengan sumbu X mewakili wilayah dan sumbu Y mewakili tingkat diabetes mellitus, menambahkan label dan judul pada bar chart. Juga yang terakhir menyajikan bar chart kepada pemangku kepentingan untuk analisis yang lebih lanjut. Baik, saya Siska Uliani akan melanjutkan presentasi yang mana bagian saya yaitu bagian visualisasi. Yang pertama ada bar chart. Di sini bar chart-nya itu menggambarkan untuk menunjukkan data. Di mana di sini sumbu X atau horizontal menampilkan nama-nama daerah atau wilayah, sedangkan sumbu Y atau vertikal mewakili jumlah kasus diabetes mellitus dengan rentang dari 0 hingga 15.000. Setiap batang biru vertikal mewakili jumlah kasus diabetes mellitus di suatu daerah tertentu. Daerah dengan jumlah kasus tertinggi memiliki batang yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan kasus lebih sedikit memiliki batang yang lebih pendek. Jadi nggak ada judul atau informasi tambahan yang diberikan pada grafik ini. Hanya nama-nama daerah dan angka kasus yang terlihat. Jadi di sini ada fitur-fiturnya yang mencakup. Yang pertama yang pertama color hue, yaitu bar biru mewakili jumlah kasus diabetes mellitus di setiap daerah pada sumbu X. Tinggi batang menunjukkan perbandingan jumlah kasus di antara daerah-daerah tersebut. Yang kedua ada label, menampilkan label untuk per daerahnya. Yang ketiga ada title, memberikan judul untuk visualisasinya. Ini titlenya. Selanjutnya pie chart. Di sini kami menggambarkan pie chart dibagi menjadi dua bagian dengan warna hijau dan biru. Nah, bagian hijau menunjukkan jumlah individu yang telah menerima bantuan terkait diabetes mellitus. Bagian biru menunjukkan jumlah individu yang belum menerima bantuan terkait diabetes mellitus. Jadi total populasi yang diwakili oleh pie chart ini adalah jumlah individu yang terlibat dalam studi mengenai diabetes mellitus di kabupaten atau kota yang ditampilkan. Fitur-fiturnya itu yang pertama, pie chart memiliki dua segmen. Yang pertama bagian warna hijau, yang ini, atau green sector mewakili jumlah individu yang telah menerima bantuan terkait diabetes mellitus. Nah, sedangkan bagian yang biru ini, blue sector, mewakili jumlah individu yang belum menerima bantuan terkait diabetes mellitus. Yang kedua ada label menyatakan bahwa ini adalah data untuk setiap kabupaten atau kota yang telah dan belum menerima bantuan terkait diabetes mellitus ini. Selanjutnya ada line chart. Di sini
Datanya menampilkan hubungan antara dua variabel melalui garis yang menghubungkan titik-titik data. Jadi pada gambar ini terdapat garis biru yang menggambarkan fluktuasi jumlah kasus diabetes mellitus di tiap kabupaten atau kota dari waktu ke waktu, yang menunjukkan bahwa grafik ini menggambarkan jumlah kasus diabetes mellitus di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Garis ini memberikan visualisasi yang jelas mengenai distribusi kasus diabetes mellitus di berbagai kabupaten atau kota di Aceh, sehingga memudahkan analisis dan pemahaman mengenai area-area dengan prevalensi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada garis tren, garis yang menghubungkan titik-titik data, membantu dan dalam melihat pola atau tren dalam datanya. Yang kedua ada titik data, yaitu titik-titik individual yang menunjukkan data numerik spesifik untuk setiap kabupaten atau kota. Ini titik-titiknya. Yang ketiga ada label, nama-nama kabupaten atau kota pada sumbu X dan skala numerik pada sumbu Y yang membantu dalam menginterpretasikan data. Yang keempat, skala pada sumbu Y yang memungkinkan untuk memahami besarnya jumlah kasus. Sebelum mengakhiri, saya akan menjelaskan tentang jadwal kami, yaitu jatuh pada tanggal 7 Mei selama masa pekerjaan. Pada minggu pertama pengumpulan data 3 Maret 2024 sampai 10 Maret, dan juga deskripsi mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk dataset open data. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.